Oke. Puji Tuhan, shalom, shalom. Ini thank you so much Frankie. Wow. Saya merasakan hadirat Tuhan ya. Mulai puji-pujian yang dibawakan. Dan ini menyentuh setiap hati kita. Untuk hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kali kedua bareng dengan Frankie ya. Thank you Monik. Ini kan gladi resik ya. Jadi saya coba merenung-renungkan apa sih yang sebetulnya yang kalian lakukan dan kenapa bisa apa di bagian mana match-nya dengan pelayanan saya, khususnya panggilan saya. Dan dulu saya benci tarian jujurnya ya. Apalagi ketika gereja mulai ada tari-tarian ganggu amat gitu. Kita tuh lagi diem-diem menyembah Tuhan, ada yang nari-nari di depan saya gitu. Jadi seolah-olah meng-attract perhatian saya dan seolah-olah bahwa saya ini kalian tuh pengganggu-pengganggu gitu kan. Nah, itu dulu. Tetapi sekarang saya merasa ada satu perubahan paradigma bahwa tari-tarian itu adalah bagian penyembahan kepada Tuhan ya. Saya mau sharekan sebentar aja, bukan merupakan rangkaian khotbah, tapi merupakan suatu sharing visi yang ada di dalam hati saya. Justru sebetulnya dunia tuh kehilangan kalian. Gereja udah ngalami lockdown, kalian mau nari di mana? Coba kalau gereja misalkan pertanyaannya tutup 10 tahun lagi, where you gonna dance? Di mana kalian mau menari? Di rumah sendiri, di kamarmu kayak tadi sendiri gitu, semua masing-masing. Padahal ini sangat dibutuhkan sekali. Ya. Cuman kita seringkali harus keluar dari kotak cara berpikir. Nah, saya coba melihat dengan perspektif kacamata yang berbeda mengenai tari-tarian. Ternyata musik dan tarian itu nggak bisa dipisahkan. Dan itu merupakan satu dunia. Saya katakan dunia. Nah, dunia itu sudah lagi kacau sekarang karena dunia itu dikuasai oleh setan. Dan dunia ini dimiliki oleh kuasa si setan yang sedang berkuasa. Dan dunia akan menuju kepada kehancuran. Nah, pengertian mengenai dunia menuju kehancuran, tetapi ada satu sistem atau kultur yang dibawa, yaitu kultur kerajaan Allah. Kultur kerajaan Allah di bumi. Nah, coba kalian lihat foto saya ya. Itu foto saya itu ada virtual background. Oke. Saya cerita aja ya. Ini relax ya, dikit ya, relax ya. Aku ingin berbicara seperti orang tuamu lah gitu ya. Ini ada di mana? Ini ada di Geopark Ciletuh, Geopark by UNESCO Ciletuh di Pelabuhan Ratu. Dan aku belajar nyelam di sini. Ini baru minggu kemarin. Oke. Apa yang kalian pikir mengenai Pelabuhan Ratu? Coba. Pendoa mengerti. Pendoa ke sana nengkang-nengking. Terus ya gitu ya. Nah, terus apa yang kalian pikir? Apalagi orang Bandung, orang Jawa Barat, ngerti banget mengenai Pelabuhan Ratu apa? Coba ada satu dua ngomong dong di unmute. Ada nggak yang berani ngomong? What is the image? Of Pelabuhan Ratu? Nyi Roro Kidul. Dan itu tempat yang mistik, tempat pemujaan, dan tempat yang pokoknya sarang setan di situ. Saya 3 minggu di sana, dan saya bertanya kepada penduduk di sana, apakah kalian percaya
ini adalah tempat panembahan dari Ratu. Sebenarnya bukan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu anaknya, tapi dari Bunda, disebutnya Bunda ya. Dari sebenarnya Bunda Ratu Pantai Selatan. Dan ini dipercayai oleh para keratonan sebagai suatu individu yang nampak bagi mereka. Jadi banyak mengikat perjanjian ya. Dan karena saya cerita ini bukan katanya, jadi saya juga pernah ke keraton di mana ada penari-penari di situ, katanya salah satunya adalah dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Itu anaknya baru Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan sebagainya. Lalu saya ketika di Keraton Solo waktu itu saya ingin melihat sekali tarian itu, dan apakah benar ada seorang penari yang nampak mendadak ikut menari. Saya nggak lihat tuh sampai akhir. Tetapi mereka percaya, dan rajanya pun percaya ada seseorang cantik sekali dan menari dengan para putri raja itu. Wow. Lalu saya berpikir begini, kok orang bisa percaya demikian ke Pelabuhan Ratu, ternyata penduduk di sana kagak percaya. Orang yang percaya itu orang luar, dan termasuk mitos dan orang-orang Kristen. Ada yang jualan paku di sana, ada jualan boneka di sana. Kata saya, ini Kang, ini jualan gini tuh, Akang percaya kan ini? Enggak lah, itu mah pembeli-pembeli aja. Aku mau dagang yang laku aja di sini. Jadi menari itu sebetulnya adalah suatu ritual yang dilakukan dari sejak zaman dulu. Di dalam Keluaran 32 ayat 6, ayat 19, di mana ketika Musa aja ketika pergi ke Gunung Sinai, di mana hanya sebentar aja sekian puluh hari, tapi juga bangsa Israel sudah mendirikan patung lembu emas dan mereka menari-nari di sana. Kenapa menari jadi bagian ritual? Dan di dalam Keluaran 15, sebaliknya Keluaran 15 ayat 20 dan 21, itu di mana Miriam waktu itu menari-nari untuk kemenangan karena kuasa Allah yang maha dahsyat di Laut Merah. Jadi dia menari-nari bagi Tuhan. Kita tahu juga bahwa 2 Samuel 6 ayat 12 sampai 16 ya, di mana Daud waktu itu menari-nari mengangkut tabut perjanjian ke Yerusalem, sampai Mikal itu anak Saul marah-marahnya, kamu kayak orang gila ya, nari-nari, kamu tuh raja kayak nggak punya martabat gitu, menari-nari di depan orang. Nah, kita lihat konteks daripada firman Tuhan bahwa tarian itu menjadi satu bentuk wujud ekspresi daripada seseorang itu dia mau ngapain? Mau menyembah siapa? Dan ekspresi jiwanya itu dibawa kemana? Bahkan Satanic Church juga ada tarian, ritual. Semalam saya nonton di Netflix ya, saya nonton film yang dulu, saya pikir nggak ada kerjaan juga, nonton film King Kong. Nah, dibawalah ke hutan yang namanya Pulau Tengkorak, ketemu dengan tribe ya, suku yang benar-benar suku yang primitif begitu, dan mereka selalu melakukan tarian dan melakukan persembahan ya, dan Kong itu dianggapnya dewa ya, mempersembahkan seorang gadis ya. Ternyata Kong itu baik hati, malah jadi sahabatnya. Nah, jadi apa sebenarnya tarian ya? Tuhan mau memakai tubuh kita itu sebagai bait Allah, jadi jangan disalahgunakan. Jadi menari itu adalah suatu ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerik ritmis yang indah, itu definisi daripada menari. Jadi menari itu memiliki 3 unsur.
unsur tenaga atau energi, baik itu relatif ya, mau kecil, sedang, atau besar, kalian pakai energi, apalagi kalau gotong-gotong temennya gitu kan, itu pakai energi yang lebih lebih kuat lagi. Kalau di Ponorogo itu dia harus ngangkut apa tuh, liong, kepala liong, atau ngangkut apa tuh, oh itu berat sekali, dan itu perlu energi, dan energi itu dipercaya oleh energi daripada setan. Nah, lalu memiliki unsur waktu. Terus yang ketiga memiliki unsur ruang, dimensi. Jadi ternyata saya dulu lagi remajanya suka ke disco, jadi nari-nari itu juga banyak orang jadi ngetrans, trans ya, jadi berhalusinasi dan sebagainya, dan oleh gerak-gerak yang sama. Nah, gereja Satanic Church itu melakukan gerak-gerak yaitu as above, so below. Jadi ke atas dan ke bawah, terus gerak-geriknya sama terus, dan itu adalah pemujaan kepada setan. Nah, jadi tarian ini sebetulnya memiliki makna yang dalam sekali. Jadi bukan hanya aktivitas rohani, tetapi something yang hidupmu mau didedikasikan kepada apa di altar itu. Nah, jadi itu merupakan satu bentuk penyembahan. Cuman ya tariannya jangan tarian yang enggak gitu, enggak ngaco gitu, karena rohnya juga kacau. Sehingga tarian itu kita nih bisa punya sense kok, itu orang itu bener enggak dengan keluar daripada ritmenya, keluar dari ekspresinya. Kita bisa tahu, saya apalagi paling tahu yang gitu. Saya stop itu orang. Karena itu orang enggak rohani, malah atraktif gitu. Dulu saya punya sanggar, kurang lebih 300-an anak-anak, karena saya mau menjangkau anak-anak disco waktu itu, yang dari Paramount, dari Stardust dan sebagainya, di mana mereka seringkali ke klub-klub dan keluar malam menyanyi. Jadi kita membuat satu klub, bukan klub lah ya, grup komunitas kurang lebih 300 orang lebih, dan istri saya yang buat ininya kostum-kostumnya, kita membuat opera ya. Jadi opera, drama kolosal dan lain sebagainya, tapi bentuknya tarian. Dan kita buat waktu itu drama kolosalnya juga di Paramount tuh, di Jenderal Sudirman waktu Paskah ya. Wah, banyak orang menjerit-jerit, nangis ketika melihat bagaimana prosesi Yesus disalib di situ, dan setelah itu banyak sekali orang yang mau menyerahkan diri untuk terima Tuhan Yesus. Nah, jadi tarian itu merupakan satu ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah sacrifice. Sacrifice itu apa? Jadi merupakan satu korban di mana hidup kita diletakkan ke situ. Not by us, not by my power, tetapi by the Holy Spirit. Lalu yang ketiga adalah menghadirkan hadirat Tuhan, di mana kalau kita lakukan dengan cara yang benar dan kita udah punya roh yang benar-benar melekat dengan Tuhan, apapun yang kalian buat, mau lukisan pakai tarian, kayak ciprat sini, ciprat sana, itu akan menampilkan sesuatu something yang spiritual, bukan ritual. Kalau di Solo, di Jogja itu dua kota ritual ya. Dan di mana-mana pasti kalau kota ritual tuh banyak setannya. Jadi saya misi ke depan, bukan misi ke depan, saya udah lakukan ini di beberapa wilayah, baik di Alor, di Pelabuhan Ratu, di beberapa desa-desa. Saya membuat desa-desa wisata. Desa yang kumuh, penuh penjahat dan drugs ya, pelecehan, narkoba dan sebagainya, kita robah, diadopsi menjadi desa wisata. Dan desa wisata unsurnya itu harus ada entertainment, hiburan. Dan hiburan itu harus diisi oleh salah satu bentuk musik dan tarian. Jadi kita melatih penari-penari kampung, yang penari desa, termasuk di Sentul City, karena waktu itu kan banyak
penduduknya tukang nyolong, dudukunan, Islamnya Islam nggak bener juga gitu, ke kuburan juga iya, anak-anaknya tukang nyopet, ya masih kecil umur 9 tahun udah jahat gitu. Jadi kita merombak kampung itu dan melatih beberapa di antara mereka jadi penari-penari, dan kurang lebih ada 30 anak-anak kecil tuh, kayak siapa Valerie gitu, usianya kayak segitu ya, Valerie Kelandra, dan itu masih kecil-kecil gitu bisa dilatih menjadi menari tarian Sunda oleh anak Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika Ed Silvoso datang, kami datang ya ke sana, dan kami melakukan pesta rakyat, dan anak-anak itu menari bahkan pakai lagu-lagu yang kita ciptakan, lagu Mazmur yang disundakan. Dan mereka happy untuk lakukan itu. Dan membuat kebudayaan yang berubah, dulunya pencuri, dulunya juga nggak suka ngelihat orang datang, malah nganggapnya kita nih orang jahat terus kalau yang datang ke kampung mereka. Itu jadi berubah, mereka jadi ramah karena mereka lakukan tarian welcoming ya, welcome dance gitu ya. Dan itu mendapat apresiasi dari bupati. Waduh, saya nggak tahu di desa ini ya ada penari seperti ini. Dan mereka ternyata kita bisa ekspos ke dunia. Ya, why not? Kekayaan Indonesia bukan hanya di laut, bukan hanya apanya, tetapi manusianya, SDM unggulnya mana, dan juga budayanya. Sayangnya anak-anak Tuhan nggak ngerti soal ini. Kita nengkingin terus, tapi kita nggak mengisi. Kita nggak menduduki. Yang disko-disko, yang marak-marak, narkoba-narkoba, yang nyirorok kidul, dan juga penari-penari di mana-mana itu penari seronok dan sebagainya, itu jaipongan di Kerawang, tetap begitu, padahal nggak kurang gereja yang bisa menari bagi Tuhan. Jadi menari itu misi. Dan itu bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Kalau menghadirkan hadirat Tuhan ada di situ, we gonna change, kita akan mengubah hati orang. Rakyat sekarang lagi butuh hiburan. Sekarang bayangkan kalau kalian hanya nari di depan pendeta doang, pendeta lagi pada stres, dan pendeta tahu penari tamborin gimana. Padahal rakyat lagi butuh entertainment. Jangan dianggap entertainment itu dosa. Saya pernah pergi ke Hawaii, itu ada Malaysia, kampung apalah. Itu tuh kampung cultural village namanya di Hawaii. Itu kalau sehari itu mungkin kurang lebih ada 100.000 orang yang masuk ke kampung itu. Saya pikir ada apa ya ini ke sana, cuman seharian di sana itu harus dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di situ. Ternyata ke sana itu Melanesian ya, cultural village. Ternyata ke situ cuman makan ubi, singkong, kelapa muda, terus ada tarian ini dari Fiji, tarian ini kan banyak juga tribe-tribe-nya itu ditampilkan di sana. Aduh, kata saya Indonesia nggak kurang. Indonesia nggak kurang kalau soal tarian. Kita nih ke Manado beda, ke Ambon beda, ke Papua beda, ke Aceh beda. Aceh itu terkenal sekali tariannya. Tetapi apakah ada anak Tuhan yang menari tarian Aceh? So what? Kita nih lagi mau kemana? Apakah gereja sedang mengalami doomsday, kiamat semua? Kita mau tutup, gitu kan? Enggak. Kita harus lakukan misi. Nah, saya baru ditelepon oleh orang Belanda yang baru ke Irak. Kata, wow, di Irak gimana nih di Irak? Di Irak tuh, wah, tenaga-tenaga misinya tuh dari Korea, umur 18-an, 20-an. Mereka bukan orang-orang kaya loh, Inggris juga nggak bisa, katanya. Terus ada dari Brasil, umur 13, datang, 14, 15, datang. Dan mereka melakukan tenaga misi. Dan mereka katakan begini, Irak tuh lebih aman daripada di Indonesia. Indonesia kalau kristenisasi, kita bisa dilemparin batu, gitu kan. Tetapi, mana Indonesia tenaga-tenaga misi? Dan mereka katakan, kalau kalian punya grup tari,
grup kesenian, ambasador kita akan bisa mengundang kita. Lalu Anda akan bisa diterima oleh desa demi desa. Siapa eta nu nari teh? Anak-anak Tuhan ternyata. Nah, apakah sekedar gerak-gerik? Apakah sekedar ritme? Tetapi the presence of God. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah membangun tahta Tuhan. Dan di mana kalau kalian menari di wilayah setan, di Pelabuhan Ratu, kayak di mana, setan akan lari. Karena ketika terang datang itu, maka setan akan menyingkir. Makanya kita ini diajar sama Tuhan di lockdown seperti ini, supaya jangan kalian dan saya itu jadi garam dalam toples terus, gitu kan. Jadi kita harus menggarami dunia. Jangan takut kegelapan, jangan takut COVID dan sebagainya. Itu justru di tengah kegelapan, terang itu akan bersinar. This is your time. Ini waktumu. Sedang ditunggu oleh masyarakat. Sedang ditunggu oleh bangsa kita. Sedang ditunggu oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya pernah ngomong mungkin 30 tahun yang lalu ke COP, di khotbah saya seperti ini. You are the ambassador of the kingdom of God